Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngelanjutin materi. Kita udah masuk ke bab selanjutnya ya, yaitu tentang koordinat Kartesius. Nah, di sini dijelasin bahwa koordinat Kartesius itu adalah latinisasi untuk Descartes. Itu Latintas, maksudnya bahasa Latinnya. Nah, ini dipakai untuk jadi penemunya itu namanya orang Prancis, namanya Descartes. Nah, beliau itu berperan besar untuk untuk materi di bidang-bidang aljabar dan geometri. Geometri itu inian ruang ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mau teliti lebih dalam sejarahnya, kayak aljabar aja ini penemunya adalah ilmuwan Muslim yang sejarahnya sedikit diubah gitu ya. Menggambarkan posisi titik gitu ya. Jadi namanya koordinat tuh, jadi posisi titik atau objek digambarkan dalam bentuk bidang dua sumbu yang tegak lurus kayak gitu ya. Nah, gambarnya itu kayak gini, Kartesius ya. Ada sumbu yang horizontal namanya sumbu X, yang vertikal atau yang tegak namanya sumbu Y. Kemudian ada titik pusat. Titik pusatnya ini namanya titik pusat, di mana titik yang koordinatnya 0,0 kayak gitu ya. Nah, jadi cara nentuin titik-titiknya itu gini ya. Kalau kalian gambar nih, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini titik pusatnya 0,0 gitu ya. Jadi cara menuliskan koordinat itu, nama titiknya apa, misalnya A, X, Y gitu ya. X di sini adalah koordinat X-nya tuh berapa sih, koordinat Y-nya tuh berapa sih. Maksudnya gini, contoh yang H, saya contohin yang H nih ya. Nah, caranya tinggal ditarik garis. Nah, dia masuknya ke X-nya 6 gitu kan. Kemudian kalau ke Y-nya ketemunya di -5. Oh, berarti koordinat H itu X, Y, X-nya 6, Y-nya -5. Oh, berarti posisi titik H itu adalah di secara horizontalnya 6, secara vertikalnya di -5 gitu. Contoh lagi, saya mau nyari titik D, misalnya titik D nih ya. Jadi kalian tinggal nih, berarti kalau ke sumbu Y-nya itu 5, kalau ke sumbu X-nya ketemunya di -6 gitu kan. Oh, berarti kalau koordinat D itu X-nya -6, Y-nya 5 gitu ya. Pokoknya ya nulisnya tuh X, Y, X duluan baru Y. Kalau nulisin koordinat itu kayak gitu ya. Kalau mau nyari yang F, ini F nih, -3 gitu kan. Oh, berarti F itu X-nya yang ini ya, nih -3 kan dia, Y-nya juga -3 gitu. Itu namanya koordinat Kartesius. Nah, koordinat Kartesius itu kan dia ngebagi 4 daerah kan gini gitu kan. Nah, ini daerah 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau yang disebut dengan istilahnya kuadran. Jadi kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, kemudian ini kan sumbu X, ini sumbu Y, ini titik pusat. Kalau sumbu X
Kalau dia di kanan positif. Nah, posisi kanannya positif, posisi kirinya negatif. Kalau sumbu Y, posisi ke atasnya positif, posisi yang ke bawah negatif. Patokannya di pusat. Gitu ya. Kalau lewatin pusat ke atas nanti positif kalau Y. Gitu. Wah, di sini kata-katanya kayak gini kan, kuadran 1 sumbu X positif, sumbu Y positif. Itu kan nih kuadran 1 positif dua-duanya kan. Kuadran kedua sumbu X-nya negatif kan, kuadran kedua ke kiri kan. Itu kan. Berarti X-nya negatif kan, Y-nya positif kan, ke atas Y-nya. Gitu dan seterusnya. Ya gitu. Ya. Nah, nih ya. Berarti kalau saya punya titik di sini misalnya, berarti koordinatnya berapa? Ini misalnya titik X, ya titik X deh, titik C misalnya ya. Berarti titik C itu koordinatnya tinggal dilihat X-nya berapa. X-nya min 4, Y-nya ketemunya di min 2 gitu. Dia ada di kuadran ke berapa? Ada di kuadran ke 3 gitu ya. Kemudian saya contohin lagi, misalnya saya punya titik lagi misalnya di sini. Nah ya, berarti ini sebut aja titik D. X-nya berarti di 2, terus Y-nya ketemunya di min 3. Ingat ya, selalu X, Y. X-nya duluan. Nah, berarti kayak gitu. D di kuadran ke berapa? Ada di kuadran ke 4. Kayak gitu ya. Jadi kita kenalan dulu nih dengan Cartesius tuh, bikin itu kayak gitu. Ada sumbu X, sumbu Y, titik pusat. Oke, lanjut. Nah, kalian kalau disuruh ngegambar garis pada koordinat Cartesius selanjutnya nih ya, gimana caranya? Caranya kalian harus memiliki minimal 2 titik. Harus ada 2 titik. Oke, contoh saya mau bikin garis AB. Titik A yang mana? Oh, titik A di sini. Titik B yang mana? Sini. Berarti kalian tinggal garisin doang. Gitu. Bikin garis. Nggak lurus garis ya. Iya emang ini nggak pakai penggaris soalnya. Oke, ini bisa kali. Nah gitu. Susah juga ya. Nah gitu. Oke, itu namanya cara membuat garis. Misalnya saya mau membuat garis, kalau ditanya gambarlah garis apa, garis CG misalnya. Nah, berarti kalian disuruh gambarnya tuh kayak gini. Warnanya apa yang kontras ya? Warna hijau deh. Berarti dari C, garis yang ini. Dari C tarik ke G. Nah gitu. Oke. Oh, itu namanya garis CG gitu. Oke. Itu cara gambar garisnya. Syarat untuk menggambar garis, kita harus memiliki 2 titik. Nah, itu yang dilalui. Misal garis AB artinya garis yang melalui titik A dan titik B. Kayak gitu ya. Tadi nih kita udah gambar yang titik B yang warna biru. Gitu. Oke, itu namanya Cartesius. Nah, nih contoh ya. Jadi namanya garis pasti dia punya hubungan. Hubungan yang pertama adalah kalau dia hubungan spesial, maksudnya ya, kalau dia tegak lurus.
lambangnya biasanya kayak gini. Ini artinya tegak lurus. Ada lagi kalau garisnya sejajar. Ada lagi kalau garisnya nih, tapi lambangnya nggak ada ya sebenarnya. Ini lambangnya nggak ada, yang garis yang ketiga ini. Yang ada ini doang, dua sebenarnya yang punya lambang. Ada lagi berpotongan itu ya. Nah, kalau berpotongan doang dia ngacak gitu, bentuknya nggak jelas sudutnya berapa gitu. Tapi kalau tegak lurus, maka antara dua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Lihat tulisannya 90 derajat itu ya. Contoh nih, saya disuruh gambar garis AB dan garis BC. Nih, gimana caranya? Nah, ya udah. Ini garis AB dari A tarik ke B. Nah, kemudian saya mau gambar garis warna lain CB BC dari B ke C. Nah, licin banget pulpen nih. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalian ukur nih sudutnya. Oh, ternyata sudutnya warna lain deh. Ternyata sudutnya, kalau kalian hitung pakai busur, ini sudutnya 90 derajat. Berarti ini menunjukkan bahwa AB tegak lurus dengan BC. Itu ya. Saya mau gambar lagi nih. Gambar garis CD. Garis yang ini. Oh, yang terangan dikit garisnya. Saya mau gambar garis CD. Yang ini. Nah. Oh, ternyata garis AB itu sejajar dengan garis CD dan garis BC tegak lurus dengan CD, kayak gitu ya. Jadi kalian nanti bakalan disuruh gambar garis. Jadi kalian cara gambar garis, kalian cari dulu titik-titiknya, kemudian kalian gambar garisnya, kemudian kalian tentukan hubungannya, apakah sejajar atau tegak lurus gitu, atau cuma berpotongan doang gitu ya. Contoh nih, misalnya saya punya titik apa ya, warna lain deh, warna yang oranye. Warna hitam dulu kalau gambar titik ya. Saya punya titik di sini nih. Ini titik A B C D E. Ah, titik E di sini. Ya. Kemudian saya punya titik lagi di sini. Nah, gitu. Terus saya punya titik lagi di sini. Ini P misalnya, titik P, ini titik Q. Gitu ya. Salah. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Oh, di sini. Nah, ini titik P, ini titik Q, gitu ya. Nah, terus saya mau gambar nih. Mau gambar garisnya. Garis PQ yang mana sih? Tuh.
Garis PQ itu yang ini berarti kan. Dari sini tarik aja garis. Gitu. Kemudian garis AE itu yang mana sih? Garis AE itu yang warna oranye deh. Garis AE itu yang ini. Nah, itu ya. Dari sini kelihatan nih, oh ternyata AE dan PQ hubungannya gimana? Ya udah. Jadi garis PQ gimana dengan AE? Nah, ini lihat. Ya. Diukur aja nih. Sejajar kan nih? Ya kan? Cara ngukur sejajar tuh gini. Kalau dia arahnya sama, maka dia disebutnya sejajar. Nah, cara gini. Kan dia dari sini nih. Ya kan, sampai sini. Secara sumbu X-nya dia geser berapa? Hitung 1 2 3 4 5. Terus ke Y-nya berapa? Ke kanan 2 kan? Ke kanan 2. Ke kirinya berapa? 1 2 ke atasnya 2. Ke kanannya 5. Gitu kan? Aduh. Ke kanannya 5. Ke atasnya 2. Kan gitu. Ya kan? Nah, ini hitung juga. 1 2 3 4 5. Ke atasnya 2 juga kan? Berarti dia ke kirinya ke kanannya 5, ke atasnya juga 5, ke atasnya juga 2. Kan arahnya sama. Kalau udah arahnya sama kayak gitu, berarti P dan Q kita anggap sejajar. Gitu. Jadi nanti kalian bakalan disuruh kayak gitu. Ya. Atau kalian ditanyanya koordinatnya doang. Mana sih kursornya? Misalnya nih apa ya? Titik U misalnya 1,-5. Titik V 2,4. Nah, gitu. Ya. Kalian disuruh gambar garis UV. Gimana caranya? Nah, nih. Ya. Kalian gambar aja nih. U itu 1,5. Berarti X-nya 1, Y-nya -5. -5 ke bawah ya. Nah, berarti di sini ya. Nah, gitu. X-nya 1 ya. Kemudian V 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. 4 berarti di sini ya. Berarti titiknya di sini nih. Nah, berarti kalian disuruh gambar nih. Ya udah, gambar aja. Gambarnya berarti pakai warna ungu. Tarik nih dari sini. Salah. Ini kan. Tarik ke sini. Itu. Berarti itu yang disebut dengan garis U. Salah. Dengan garis UV. Itu. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang dibingungin silahkan tanyain ke saya via Japri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.